Halo? Halo? Sudah, Pak. Misalnya saya ganti pakai earphone. Oke, PPT-nya juga sudah terlihat ya. Oke, baik. Kita lanjutkan diskusi kita ya. Jadi minggu kemarin kita kebetulan saya ada rapat yang tidak bisa di reschedule ya. Jadi mohon maaf kita jadinya tidak ada pertemuan minggu lalu. Nanti kita kalau misalnya saya kira saya nggak tahu apakah kita bisa lanjut terus tanpa harus ada kelas pengganti atau nanti kita perlu kelas pengganti. Jadi mungkin kita proceed dulu. Jadi kalau misalnya saya rasa perlu dan kita kekurangan waktu gitu ya, jadi tidak habis nanti. Mungkin nanti kita bisa cari waktu yang luang gitu untuk kita kelas tambahan untuk mengganti yang kemarin. Oke, baik. 2 minggu yang lalu kita sudah melihat sedikit introductions dari teori-teori yang kemudian kita bisa gunakan untuk menjelaskan sifat elektronik ya. Kebanyakan nanti akan kita lihat adalah sifat elektronik, kemudian ada sifat magnetik dari suatu sinyal kompleks. Nah, kemarin kita stop di teori pertama yang akan kita bahas yaitu teori medan kristal ya, crystal field theory. Jadi seperti yang sudah kemarin kita diskusikan di awal, jadi memang basisnya itu adalah interaksi antara ligan dan atom pusat. Kalau kita melihat dari perspektif bahwa ligan itu sebagai suatu point negative charge dan orbital D di atom pusat itu juga sebagai ya kita tahu orbital adalah tempat di mana elektron berada ya. Jadi kalau misalnya kedua hal ini berinteraksi, kedua spesies ini berinteraksi ya, ligan sebagai point negative charge, kemudian orbital D itu juga tempat dari elektron itu berada gitu ya. Jadi yang elektron itu yang kita tahu bahwa bermuatan negatif, maka akan ada electronic repulsions ya. Jadi ada tolak menolak ya di sini ya, electronic repulsions. Nah, jadi itu yang mempengaruhi tingkat energi dari D orbitalnya nanti. Jadi minggu lalu kita sudah melihat, nah ini ya bentuk-bentuk dari D orbital. Jadi kalau teman-teman masih ingat 2 minggu yang lalu di poin-poin inilah, di poin-poin X, Y, Z inilah ligan itu akan berinteraksi dengan elektron. Jadi kalau ada elektron yang kebetulan berada di titik koordinat di sumbu X, Y, Z ini, maka orbital tersebut akan terdestabilisasi. Artinya energinya akan jadi naik karena ada pengaruh tolakan elektron yang datang dari ligan, kemudian elektron yang ada di D orbital tadi. Ya, jadi misalnya seperti orbital D X kuadrat minus Y kuadrat ini. Jadi kalau kita lihat apabila ada ligan di sumbu X dan sumbu Y di sini, pasti ligan tersebut akan berinteraksi ya secara head to head dengan orbital D di sini karena bentuk orbital D-nya itu ada di sumbu X dan di sumbu Y gitu ya. Jadi kalau saya punya ligan di sumbu X misalnya, maka akan ada gaya tolak menolak di sini karena ligannya itu bermuatan negatif, D orbital itu juga bermuatan negatif, di tempat elektron itu berada. Nah, tetapi kalau saya punya ligan di sumbu Z, nah dx kuadrat y kuadrat ini tidak akan terdestabilisasi ya. Dia tidak terpengaruh karena di sini tidak ada orbitalnya di sumbu Z ini ya. Jadi meskipun saya punya ligan itu tidak akan mempengaruhi tingkat energi dari D orbital yang ada di secara spesifik dx kuadrat minus y kuadrat seperti itu. Nah, jadi itu yang menjadi basis teori medan kristal. Jadi karena kita spesifik yang akan kita amati terlebih dahulu itu adalah sinyal kompleks dengan geometri oktahedral,
Maka di sini bentuknya adalah oktahedral. Nanti akan kita lihat konsep yang sama kita akan bisa ekstrapolasikan, ya, dielaborasikan ke senyawa-senyawa kompleks yang memiliki bentuk yang berbeda. Jadi nanti tinggal kalian gunakan pendekatan ini, kalian bayangin kalau bentuknya square planar berarti ligan itu cuma ada di posisi sini saja ya. Jadi di sini nggak ada nih, di posisi sini nggak ada. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Oke, nah lalu bagaimana apa yang terjadi kalau misalnya di ke-6 posisi ini tadi diisi oleh ligan gitu ya. Nah, kita tahu D orbital itu ada 5 tipe ya, dz kuadrat, dx kuadrat, y kuadrat, minus y kuadrat, dxy, dyz dan dxz. Nah, dan kalau dalam kondisi kalau boleh di-mute dulu. Ada yang belum di-mute sepertinya. Oke. Nah, dalam kondisi ligan itu masih belum membentuk ikatan kovalen koordinasi, jadi atom pusatnya itu masih dalam keadaan ground state ya. Jadi ground state. Ingat, ini dalam keadaan ground state, artinya semua d orbital itu pasti akan memiliki energi yang sama. Jadi pada saat ground state ya, ligan itu belum berinteraksi, maka kita tahu bahwa energi dari semua d orbital itu pasti akan sama. Jadi, kalau di bahasa kuantumnya itu kita sebut sebagai terdegenerasi ya. Jadi ini penggambarannya. Jadi sebelum dia berinteraksi dengan ligan, semua ke-6 d orbital itu pasti akan memiliki energi yang sama. Jadi kalau energinya sama kita tulis dia setara kan gitu ya. Ini kalau sini nih biasanya ada level energinya gitu ya. Semakin tinggi energinya, semakin tinggi kita taruh posisinya gitu ya. Nah, jadi pada keadaan ground state energinya sama semua, d orbital. Nah, begitu sewaktu kita tambahkan ligan misalnya ke dalam suatu sistem reaksi, maka atom pusat ini akan berinteraksi dengan ligan tadi, membentuk senyawa kompleks oktahedral tadi kan. Nah, ligan itu akan mulai masuk gitu ya, akan mulai menyerang atom pusat tadi. Nah, di posisi-posisi sini, dia posisinya kan sudah tertentu. Kalau dia kalau geometrinya oktahedral, maka ligan itu akan masuk di posisi Z, ada 2 ligan di posisi Z di atas bawah, dan 4 ligan di posisi sumbu X dan Y seperti ini ya. Nah, karena orbital tadi bentuknya beda-beda, orbital D tadi bentuknya macam-macam ya. Ya, ini ada 5 nih bentuknya, dz kuadrat, x kuadrat, y kuadrat, kemudian xy, zz dan xz. Maka orbital D yang ketemu ligan ya atau berinteraksi dengan ligan, karena tadi kita teori dasar fundamentalnya adalah interaksi tolakan ya, elektrostatik tolakan antara ligan yang bermuatan negatif dan orbital D yang bermuatan negatif, maka ligan yang ada interaksi head to head dengan atom pusat ya, jadi D orbital yang berinteraksi secara langsung dengan ligan akan terdestabilisasi, artinya energinya akan naik menjadi lebih tidak stabil gitu ya. Nah, ligan mana saja? Yaitu ligan dz kuadrat dan dx kuadrat di sini yang naik ke atas. Jadi 2 ligan akan naik ke atas, kemudian ligan yang lain akan turun ke bawah, terstabilisasi. Ya. Jadi ada 2 orbital, bukan ligan. Ada 2 orbital yang terdestabilisasi, ada 3 orbital yang terstabilisasi. Ya. 2 ligan yang terdestabilisasi ini adalah atom orbital dz kuadrat dan dx kuadrat minus y kuadrat, sedangkan d orbital yang terstabilisasi ini dxy, dxz dan dgz. Kenapa ligan spesifik yang ini yang terstabilisasi, yang ini yang terdestabilisasi? Ada yang tahu nggak penyebabnya kenapa? Ada yang tahu? Halo? Suara saya terdengar nggak ya? Masih kurang ngeh, Pak.
Oke, ada yang lain? Ada yang tahu? Nah, coba kalau saya kasih lihat di sini bentuknya. Ligan datang dari sini. Kenapa sih dia terdestabilisasi? Tadi sudah saya sampaikan kira-kira. Terdestabilisasi itu artinya energinya naik, menjadi tidak stabil gitu ya. Si orbital D itu tadinya energinya misalnya 10, terus dia begitu dia berinteraksi dengan ligan naik jadi 12 misalnya. Kenapa kira-kira? Tolakan Pak, tolakan elektron deposit gitu dari. Betul. Nah, betul sekali. Karena ada tolakan kan. Jadi ligan itu negatif, orbital itu juga negatif kan. Ligan kan isinya elektron kan gitu. Kalau dia melakukan sigma donations gitu kan. Terus dia ketemu dengan elektron juga tuh di d orbital. D orbital kan sebenarnya elektron, awan elektron. Karena ada tolak-tolakan negatif sama negatif, maka ada ekses energi gitu. Ekses energi ini yang membuat orbital tadi menjadi tidak stabil. Oleh karena itu level energinya menjadi naik. Yang tadinya sebelum ada ligan itu masuk gitu berinteraksi, semua sama tuh. D orbital itu ke 5 orbital yang ada di atom pusat itu energinya sama. Tapi begitu ligan itu mulai berinteraksi, masuk gitu ya di posisi-posisi tertentu, dia naik menjadi tidak stabil. Nah, betul. Tadi pertanyaan pertama karena ada tolak menolak. Nah, yang lebih penting lagi, kenapa spesifik yang energinya naik tadi hanya orbital dz kuadrat dan dx kuadrat minus y kuadrat saja. Kenapa nggak yang xy gitu yang naik? Kenapa nggak sebaliknya gitu ya? Atau yang xy naik z kuadrat yang turun gitu. Kenapa itu yang naik energinya? Kenapa yang tiga ini yang menjadi lebih stabil kira-kira? Ada yang tahu? Posisi orbital dz kuadrat dan dx kuadrat y kuadrat itu tepat di aksisnya. Ya, dia bukan in between axis. Jadi semakin banyak ligan, dia semakin repulse, semakin tertolak. Jadi energinya akan jadi signifikan lebih tinggi dibanding yang lain. Ya, betul. Paham semua? Tadi kurang kedengeran Pak jawaban Aldo. Oke. Ada yang mau mencoba untuk menjelaskan lagi? Izinin saya ulangi kali ya Pak, boleh? Kipas anginnya matiin dulu kayaknya. Oh, maaf Pak. Jadi karena dz kuadrat dan dx kuadrat y kuadrat itu orbitalnya tepat di aksis XYZ. Kalau di yang lainnya kan bakal dia kan tidak tepat di aksis, kan dia in between axis. Jadi saat ada ligan kan dia bisa posisi tolakannya itu kan bisa berada dalam kondisi resultan ya. Jadi distribute rata. Sedangkan kalau mereka karena dia posisi tepat di aksis, jadi semakin banyak ligannya nanti repulsinya akan semakin terasa, jadi lebih signifikan dibanding yang orbital yang lain. Jadi kenapa dia saat split kalau nanti split nanti dia energinya lebih besar gitu dibanding tiga yang lain. Oke, betul sekali. Saya sih nangkep. Tapi apakah teman-teman yang lain bisa nangkep juga? Betul ya, jawabannya betul. Bisa.
Paham kenapa yang terdestabilisasi itu cuma dz kuadrat dan dx kuadrat y kuadrat saja? Paham Pak, baru nyadar. Oke, jadi posisinya, ya, jadi kalau kita lihat, karena yang x, y, z sama xz ini posisi ini, bentuk ligannya, bentuk d orbitalnya itu bukan pas di sumbu x, y, z-nya. Sedangkan ligan itu berada di sumbu x, y, z. Jadi ligan itu nggak akan ketemu dengan orbital d. Ya. Jadi dia nggak akan ketemu, sehingga di orbital ini, 3 orbital ini, tidak ada tolakan yang terjadi. Tolakan antara ligan dan orbital D di atom pusat. Nah, sedangkan di 2 orbital ini, kalian perhatikan, orbital D-nya itu pas berada di sumbu di mana ligan itu berada. Sehingga kita akan nge-expect kalau atom pusatnya ini berinteraksi membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan ligan yang ada, maka akan ada tolak menolak. Nah, sehingga inilah yang kita sebut sebagai splitting energy tadi ya. Jadi dia berubah, tadinya yang orbitalnya energi dari orbitalnya semua sama gitu ya, di d orbit ke-55 d orbitalnya ini pecah gitu ya menjadi 2 bagian. Ada 2 orbital yang energinya jauh lebih tinggi dan 3 orbital dari orbital tadi yang energinya jauh lebih rendah. Nah, ini yang kita sebut fenomena ini sebagai splitting crystal field, karena ada crystal field ya. Nah, orbital-orbital yang terdestabilisasi tadi, yang energinya naik tadi, itu kita sebut sebagai orbital EG. Nah, ini notice kalian di sini, kalian mungkin teman-teman sudah mulai familiar dengan simbol seperti ini ya. Ada yang masih ingat ini EG, T2G seperti ini? Jadi orbital yang terstabilisasi ini kita sebut sebagai orbital T2G namanya. Nah, kalau ada simbol kayak gini, teman-teman ingatnya apa nih? Kalau yang T2G ingatnya yang T-nya itu triple, Pak. Triplet. Iya, Pak. Ada yang lain? Kalau melihat EG, T2G. Simetri molekul kan, Pak? Simetri, betul sekali. SRSA ya. G itu kan kepanjangan grada ungrada. Ada A1G, ada T2G, ada EG. Ya kan? Nah, jadi pengetahuan SRSA-nya akan diminta untuk di-refresh kembali nih. Jadi teman-teman nanti diharapkan karena pas nanti seiring dengan kita mendiskusikan, apalagi kalau kita sudah masuk ke ligand field theory nanti, teori medan ligand, nah itu terminologi yang sudah kita pelajari di SRSA itu akan muncul kembali tuh. Jadi teman-teman harap dibuka kembali gitu ya catatan-catatannya biar bisa ngikutin. Karena kalau saya balik lagi menjelaskan apa itu T2G, apa itu EG, apa itu irreducible representation gitu ya. Nanti akan lama lagi gitu ya. Jadi saya sih berharap teman-teman, saya mengasumsikan teman-teman sudah paham lah kalau misalnya yang hal-hal yang terkait dengan simetri nanti. Nah, jadi betul sekali ya. Jadi kalau kita lihat ya di orbital ini, nah, jadi ini yang kita sebut sebagai tadi splitting field splitting of the orbitals. Jadi pada saat atomnya itu di dalam kondisi ground state ya, belum ada ligan yang berinteraksi, maka semua di orbitalnya itu energinya sama, namun begitu ligan itu sudah masuk gitu ya, mendekati atom pusat dan ingin berinteraksi, maka d orbital dari atom pusatnya itu akan tersplit gitu ya, membentuk dua kelompok
ligan, dua kelompok orbital yang energinya berbeda. Ya, jadi yang pertama kita sebut sebagai orbital EG, ya, di mana d orbital ini dia menunjuk gitu ya secara langsung point directly ke ligan yang masuk gitu, sehingga dia merasakan atau experience more electrostatic repulsions. Jadi negatif charge repulsions dari ligan, kemudian dari orbital D itu akan lebih terasa, lebih besar terasa di orbital dz kuadrat dan dx kuadrat y kuadrat. Nah, sedangkan orbital TG ya, dia akan terstabilisasi karena orbitalnya itu tidak berada di directly di tempat atau sumbu di mana ligan itu akan masuk dan berinteraksi dengan atom pusat seperti ini. Nah, jadi kalau kalian bayangin, kalau saya punya geometri yang berbeda, misalnya tadi square planar ataupun misalnya square bipiramid gitu ya, bukan square bipiramid, trigonal bipiramida ya, kalau gua bilang koordinasinya 5, atau tetrahedral gitu ya, bilang koordinasinya 4, maka orbital mana saja yang akan terdegenerasi ya, akan berubah energinya ya, jadi seperti itu. Nanti kita akan lihat, jadi konsep yang sama untuk senyawa kompleks yang memiliki geometri yang berbeda. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa membayangkan kira-kira. Nah, kalau waktu kita kemarin membahas terkait dengan sifat spektroskopi dari suatu senyawa kompleks, ya, jadi warna molekul itu berwarna. Kalau kita menganggap, kalau di teori ikatan valensi kan struktur geometri oktahedral ini diasosiasikan dengan hibridisasi. Jadi orbital D itu bercampur atau berhibrid dengan orbital S ataupun orbital P. Nah, di sini kalau kita lihat orbital D-nya splitting. Nah, kalau di teori ikatan valensi, kalau dia berhibrid, artinya kan energinya menjadi sama. Tapi di satu sisi, faktanya senyawa-senyawa kompleks ini kan berwarna. Artinya ada elektron eksitasi gitu yang terjadi, excitations of electrons. Jadi kalau elektron itu tereksitasi, artinya ada dua orbital atau energi level yang berbeda kan. Kalau eksitasi itu kan berarti dari atom yang ada di energi yang lebih rendah ke energi yang lebih tinggi. Kalau semua orbitalnya itu berhibrid gitu ya, membentuk satu orbital yang sama, maka elektronnya itu kemana dia akan tereksitasi, kan nggak bisa kan gitu. Karena semua sama levelnya. Nah, itu yang menjadi kelemahan di teori ikatan valensi. Nah, di sini sudah mulai kelihatan nih. Jadi kalau kita lihat karena ada perubahan level energi dari D orbital. Nah, di sini kan bisa kita secara cepat, meskipun ini bukan case yang sebenarnya ya. Jadi kalau saya punya elektron di DXY ini, maka kalau ada energi dalam bentuk cahaya misalnya, ini bisa lompat naik ke atas ini, tereksitasi elektronnya. Gitu. Nah, ini yang membuat senyawa kompleks itu misalnya karena dia bisa menyerap energi foton karena ada perbedaan level energi tadi, sehingga dia akan menjadi lebih berwarna gitu ya, mempunyai warna karena ada perbedaan level energi yang terjadi. Jadi yang tadinya d orbital itu satu aja selevel gitu energinya, sekarang menjadi dua level, split gitu ya. Ada perbedaan. Jadi energinya sudah tidak sama lagi, tergantung dari posisi di mana ligan itu berada. Sehingga karena ada perbedaan dua level energi ini, maka elektron yang ada di orbital tersebut bisa tereksitasi gitu ya. Dan di orbital yang ada di level yang lebih rendah bisa tereksitasi ke level energi yang lebih tinggi. Nah, tetapi yang harus teman-teman ingat di sini, ini adalah orbital D-nya saja.
Ya, kita belum berbicara influence dari ligannya. Kan ligan juga orbital sebenarnya kan kalau kita lihat. Nah, itu yang nanti akan kita bahas di teori medan ligan. Ya, jadi komponen dari ligannya itu kita masukkan ke dalam sini. Ya. Jadi apakah ini benar adalah elektron atau orbital dari D saja atau merupakan gabungan dari orbital D dan ligan gitu. Karena kan kalau kita berbicara teori orbital molekul, begitu elektron itu bergabung ya, jadi atomic orbital itu bergabung atau mungkin orbital secara umum. Karena kalau kita membahas sio kompleks, maka orbitalnya itu bukan lagi atomic orbital, tapi biasanya ligan kan sudah menjadi molekul, jadi dia orbital molekul. Jadi orbital molekul bertemu dengan orbital D, nah itu akan membentuk orbital molekul yang baru. Nah, jadi apakah ini adalah pure D orbital atau tidak gitu, atau mungkin hasil dari penggabungan dengan dengan orbital yang ada di ligan, ya orbital molekul di ligan, itu nanti perkara lain. Tetapi di teori medan kristal, ya, jadi ingat di teori medan kristal ini adalah pure D orbital. Jadi belum ada interaksi dengan ligan. Dia cuma melihat repulsions-nya saja, ya, electrostatic interaction saja di D orbitalnya. Begitu ligan itu mendekat ke arah atom pusat di poin-poin yang sudah ditentukan tadi, tergantung dari geometri molekul dari sio kompleks yang kita buat. Nah, secara kuantum ya, jadi jumlah dari splitting energinya itu bisa kita hitung gitu ya. Jadi ini berdasarkan perhitungan kuantum ya. Jadi gap atau beda energi antara EG dan T2G ini itu dilambangkan sebagai delta nol ya. Nah, delta nol ini bisa juga kita sebut nanti sebagai CFSE ini ya. Jadi Crystal Field Stabilization Energy. Jadi besarnya delta nol. Nah, delta nol dari gap antara delta nol ini biasanya jumlahnya itu 10 dQ. dQ itu adalah unit yang ada di kuantum ya, unit energi. Nah, jadi kalau kita bandingkan berdasarkan dengan keadaan ground state-nya, ya, atau kalau di buku itu disebut sebagai isotropic field. Jadi iso itu kan sama ya, jadi field itu kan medan. Jadi isotropik itu kan sama ya. Jadi tapi secara tidak langsung itu mengatakan bahwa ini energinya itu masih sama gitu ya pada keadaan ground state. Nah begitu dia sudah berinteraksi dengan ligan, karena ligannya itu oktahedral, maka dia akan split ya. Ada energi, ada orbital yang tadi naik ke atas, ada orbital yang turun ke bawah. Nah beda energi antara gap antara orbital tadi yang EG dan T2G itu dilambangkan sebagai delta nol. Nah, kemudian jumlah gap antara barycenter itu adalah posisi energi awalnya ya. Jadi kalau di sini ini kan energi awalnya tuh. Jadi kalau saya tarik garis lurus, nah jadi beda energi antara EG dan tadi barycenternya, jadi posisi awalnya, ya posisi ground state-nya itu sekitar 0,6 delta nol. Ya, jadi kalau kita punya nilai delta nol di sini, maka posisi dari energi EG, ya dua orbital EG ini, tadi Z kuadrat dan X kuadrat minus Y kuadrat, itu 0,6 delta nol ya, dari barycenternya. Nah, sedangkan untuk orbital-orbital di T2G, yaitu XY, XZ, dan YZ, itu turunnya sebesar 0,4 delta nol. Jadi totalnya kan 1 ya, ini sama 1. Nah, jumlah energinya biasanya dikalikan dengan jumlah elektron yang ada di situ, ya, atau jumlah orbitalnya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, semua pasti akan
energinya itu pasti akan balance. Dia akan zero balance energy. Ya, jadi karena sesuai dengan hukum kekekalan energi kan. Jadi energi itu tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa diciptakan kan. Jadi harus conserve energinya. Nah, kalau di sini ya, kalau ada dia ada yang naik sebesar sekian energi, maka akan ada yang hilang sekian energi juga gitu. Jadi totalnya harus nol. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita hitung energinya, karena tadi jumlah orbital yang terstabilisasi itu sebanyak 3 orbital dan besarnya 0,4 delta 0, maka 3 kali 0,4 total sebandingkan 1,2 delta 0 gitu ya. Nah, tetapi karena energinya turun ya, lebih rendah, maka negatif, kita kasih negatif gitu ya kan. Dia kan menambah, energinya bertambah gitu ya. Energinya hilang karena dia turun kan. Nah, jadi energi yang turun ini diambil oleh 2 orbital tadi yang energinya menjadi lebih tinggi. Ya. Nah, inilah yang kalau kita hitung karena besar atau gapnya itu 0,6 delta 0 dan jumlahnya itu ada 2 orbital, maka 2 kali 0,6 ya 1,2. Nah, tapi karena energinya naik, maka dia tandanya positif. Nah, ini kalau kita totalkan minus 1,2 dengan 1,2 cos 1, kemudian totalnya 0. Ya, jadi energinya terbukti energinya ini terkonservasi. Jadi sebenarnya tidak ada additional energy. Jadi ini bukan yang ingin dibuktikan oleh statement yang pertama ini adalah bahwa proses splitting energi ini pure dari fenomena elektrostatik, bukan karena ada misalnya atom pusatnya itu menerima energi dari luar gitu ya. Jadi kalau dia menerima energi dari luar, artinya ya bisa jadi splitting energi ini bukan dari interaksi yang terjadi, tetapi dari misalnya di pemanasan atau dia mendapatkan energi dalam bentuk foton dan lain sebagainya. Tapi dengan statement ini kita membuktikan bahwa karena besaran splitting yang terjadi itu sebenarnya secara energetik itu nol. Ya, jadi jumlah yang hilang dan jumlah yang diperoleh, yang di-gain karena ada splitting ini itu sama dengan nol totalnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian besarnya delta nol ini ya tergantung dari ligannya nanti, seberapa kuat ligannya. Jadi kalau ligannya itu sangat kuat, maka dia akan men-split ini akan menjadi lebih tinggi juga. Jadi delta nolnya akan semakin besar juga. Nah, semakin lemah ligannya, artinya elektron density yang diberikan itu lemah juga gitu ya. Jadi jumlah elektron yang diberikan, total elektron density yang diberikan oleh ligan itu lemah gitu ya. Maka dia juga nggak terlalu besar lah gap ini ya, splitting yang terjadi. Ya, jadi kira-kira itu. Nanti hubungannya dengan delta nol ini sebenarnya lebih banyak ke teori medan ligan. Jadi seperti itu. Karena di sini kita masih membahas dari perspektif atom pusatnya saja. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Jelas? Saya coba untuk pelan-pelan di sini ya, karena ini fundamentalnya. Jadi teman-teman harus kalau bisa sedapat mungkin paham betul gitu ya apa yang terjadi di sini. Karena kalau teman-teman miss gitu ya, kira-kira apa sih sebenarnya yang terjadi di sini? Nah, nanti ke belakang-belakangnya itu nanti akan susah tuh, karena dia nyambung. Jadi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, tanyakan sekarang gitu ya. Belum kita lanjut ke sana, nanti nyangkut, ya, nggak runut nanti. Oke, jelas ya? Dari saya jelas, Pak. Oke, nah kemudian itu tadi ya jelas. Nah, jadi nah kita tahu bahwa ini kalau kita melihat d orbital secara umum ya, in general. Nah, kemudian lalu problemnya muncul
bagaimana kalau kita punya berbagai jenis logam, kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat logam transisi, itu kan bervariasi, karena kan d orbital itu kan ada 5. Jadi kamar untuk dan satu orbital itu bisa diisi oleh 2 elektron. Jadi total yang ada di situ adalah 10 elektron kan. Nah, ini kalau misalnya kita memakai logam yang berbeda, misalnya D1, D2, D3 gitu ya. D1, D2, D3 itu artinya elektronnya itu ada 1, D2 itu elektronnya ada 2 gitu ya. Jadi kalau kita pakai bermacam-macam logam di golongan B, di golongan logam transisi, kan macam-macam. Nah, ini akan mengakibatkan ada diskrepensi atau perbedaan cara kita menyusun elektron. Karena nih kalau kita lihat di sini kan ada 3 elektron nih di sini, di bawah, 3 orbital di bawah dan 5 di atas. Kalau orbitalnya, nah ini misalnya kita ambil contoh D5 ya, Fe3+ ini kan D5 ya. D5 artinya ada 5 elektron yang ada di atom Fe3+. Ya. Nah, kalau elektron itu kalau orbital D-nya itu ada di keadaan ground state, artinya keadaan semua D orbitalnya itu energinya sama, satu level, maka kita gampang aja menyusun elektron itu kayak gimana, kan tinggal kita isi satu gitu semua ya, satu masing-masing orbital itu kita isi satu. Kan ini sesuai dengan aturan apa? Ada yang masih ingat? Di kimia dasar kan kita nggak boleh nyusunnya itu satu terus begini gitu ya, gitu. Kan misalnya ada 5 orbital gitu ya. Ada 5 orbital. Nah, ada 5 elektron. Nah, saya nggak bisa ngisinya begini kan? Ya nggak? Harus semua diisi satu begini. Ya nggak? Itu sesuai dengan aturan apa? Ada yang masih ingat? Hund. Aturan Hund. Betul ya, aturan Hund. Dan larangan Pauli. Ya, jadi larangan Pauli itu kan juga elektron tidak boleh satu spin yang sama gitu ya. Nah, jadi sesuai dengan aturan Hahn dengan larangan Pauli. Jadi kan kita nyusunnya harus seperti ini kan ya. Itu sudah ketentuan di kuantum gitu. Nah, kemudian kalau si atom pusat si Fe-nya ini tadi berinteraksi dengan ligan, kemudian dia membentuk sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di teori medan kristal tadi, membentuk splitting energy, D splitting energy, ada Eg dan T2G. Lalu gimana caranya kita menyusun elektron ini kan? Nah, jadi kalau misalnya dia ada 5 elektron, maka kita punya 2 cara. 2 kemungkinan kita menyusun elektron. Satu, kita nyusunnya seperti ini. Jadi masing-masing satu elektron itu kita isi di dalam satu orbital seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, kita ngisinya seperti ini. Jadi kita anggap ini sudah orbital yang berbeda. Collection point. Nah, kalau di sini kita menganggap Eg ini masih bagian dari T2G. Artinya dia masih, meskipun dia berbeda energinya ya. Oke. Tetapi kita masih menganggap energinya nggak terlalu jauh berbeda lah. Maka kita ngisinya ke atas ini aja. Gitu ya. Jadi sama seperti yang di kondisi ground state. Tetapi kalau kita menganggap orbital Eg ini sudah terlalu tinggi, ya, jadi kayak orbital S dan orbital P gitu ya. Jadi kita penuhin dulu di orbital S-nya, baru kita ngisi di orbital P, karena orbital P ada di atas kan, energi lebih tinggi. Kan kita ngisi di energi yang lebih rendah dulu kan daripada energi yang di atas gitu. Nah, jadi ada kondisi option yang kedua, itu kita mengisi penuh dulu di bawahnya ini, baru kita isi di atasnya. Jadi kita anggap
orbital EG itu sudah orbital yang lain, completely ada another orbital, ya. Sehingga kita treat, kita isi penuh dulu di T2G sampai penuh, baru kita isi yang di atas gitu. Nah, kondisi ini yang kita sebut high spin ataupun low spin. Jadi tergantung dari bagaimana kita mengisinya, mengisi orbital elektron di orbital D yang sudah split tadi, ya. Jadi kalau misalnya, jadi biar gampang ngehafalin ya, biar tidak ketukar ya. Jadi kalau yang high itu artinya kita mengisi orbital di atasnya, jadi mengisi yang di atas. Kalau low itu artinya kita penuhin yang di low dulu, low energy level dulu. Nah, itu yang paling gampang lah. Nah, jadi kalau konfigurasinya seperti ini, ya, jadi kalau kita isi semua dulu, gitu ya, kita treat orbital D itu masih seperti ground state-nya, meskipun dia sudah split in energy gitu, tapi kita nganggap delta nolnya itu nggak terlalu besar lah perbedaan energi gap-nya. Nah, jadi maka itu kita sebut sebagai konfigurasi elektronik yang high spin. Nah, tapi kalau kita mengisi elektronnya dengan dengan konfigurasi seperti ini, di mana kita mengisi yang T2G dulu, ya, kita penuhinnya di bawah. Kalau ini sudah, misalnya kalau kita punya elektronnya tadi 7 gitu ya, maka di sini kita penuhin, baru tambah 1 di sini. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini yang kita sebut sebagai low spin. Nah, jadi itu yang menjadi problem. Nah, kira-kira kita bisa menentukan nggak kapan high spin, kapan kita pakai low spin, kira-kira, dengan menggunakan teori orbital kristal, teori medan kristal ini. Ada yang tahu? Kapan kira-kira kita menggunakan konfigurasi high spin, kapan kita pakai low spin? Saya kembalikan ke slide sebelumnya nih, kira-kira. Nah, dari sini ada informasi yang kira-kira bisa teman-teman gunakan nggak untuk mungkin men-trigger gitu ya. Kira-kira kapan kita ngisi elektronnya itu seperti ini, kapan kita ngisinya seperti ini. Waktu si delta nolnya besar berarti dia yang low spin ya, soalnya nggak, si elektronnya itu nggak bisa nyampe ke atas. Betul sekali. High spin itu dia delta nolnya nggak terlalu tinggi, jadi yang orbital yang panahnya itu bisa nyampe ke atas. Ya. Dan nilai delta nol itu tergantung apa? Kekuatan ligan. Betul. Jadi tergantung kekuatan ligan. Jadi kita harus melihat ligannya. Kapan kita mau pakai high spin, kapan kita pakai low spin, itu tergantung ligannya. Nah, jadi kalau ligannya kuat, maka dia akan split EG dengan T2G itu sangat jauh. Sehingga si EG ini seolah-olah menjadi orbital yang separate dengan orbital TG. Padahal awalnya dia merupakan sama-sama orbital D kan. Nah, begitu kita pakai ligan yang weak, yang lemah, maka konfigurasi menjadi akan high spin kan. Jadi seolah-olah ya kita masih ya delta nolnya nggak terlalu besar lah beda energinya, sehingga kita ngisi elektronnya itu masih bisa gitu ya konfigurasinya seperti ground state. Nah itu jadi tergantung dan nilai delta nol itu tergantung tadi dari kekuatan ligannya, ligan strength. Nah tetapi problemnya di crystal field theory ini kita masih belum bicara tuh ligan kuat itu seperti apa, ligan lemah itu seperti apa kan? Karena focal point kita yang kita diskusikan, yang kita lihat di teori medan kristal itu hanya di orbitalnya saja. Jadi kita belum bisa lihat tuh ligannya kayak gimana. Maka
Di dalam teori medan kristal, satu-satunya cara untuk menentukan siapa yang lebih favorable, apakah kita menggunakan high spin atau low spin, itu dengan menghitung apa yang kita sebut sebagai Crystal Field Stabilization Energy, ya, CFSE. Ya, karena kita nggak punya instrumen nih untuk menentukan siapa yang ligan kuatnya itu kayak gimana, ligan lemahnya kayak gimana gitu ya. Maka untuk menentukan mana kira-kira konfigurasi yang tepat, ya, apakah high spin ataupun low spin, itu instrumen yang didevelop di teori medan kristal itu adalah Crystal Field Stabilization Energy. Apa itu CFSE? CFSE itu sebenarnya tidak lain adalah kita mengestimasi seberapa besar sih sebenarnya energi yang terjadi akibat kita membuat elektronnya ini konfigurasinya baik high spin atau low spin gitu ya. Jadi seberapa stabil dia gitu ya. Jadi intinya nilai CFSE yang paling rendah itu biasanya lebih stabil karena nilainya energi kan, kita menghitung energi. Ya, jadi semakin kecil nilai CFSE, semakin stabil kira-kira molekul tersebut. Nah, intinya begitulah, gitu ya. Atau konfigurasi. Jadi kalau kita menghitung konfigurasi high spin, dapatnya nilainya 10 gitu ya. Kalau yang low spin nilainya 2, maka secara pendekatan crystal field theory, lagi-lagi ini terbatas di crystal field theory ya. Maka yang lebih favorable terjadi itu adalah low spin, kan dia nilainya lebih kecil gitulah kira-kira. Nah, bagaimana kita bisa menghitung nilai CFSE ini? Nah, CFSE ini bisa kita hitung dengan menggunakan rumus yang di bawah ini. Ya, CFSE sama dengan jumlah elektron yang ada di orbital T2G. Jadi berapa banyak elektron yang di T2G, tergantung dari konfigurasinya nanti ya, dikalikan dengan minus 0,4 delta 0. Dari mana angka ini? Dari destabilisasi ini tadi ya. Jadi 0,4 itu jarak atau gap antara posisi orbital T2G dengan Berry Berry centernya tadi ya, di sini 0,4. Kenapa negatif? Karena dia turun, energinya lebih rendah gitu ya. Ditambahkan dengan jumlah elektron yang ada di orbital EG di sini. Ya, berapapun elektron di sini ya, tinggal kalian tulis misalnya 2, berarti di sini 2. Tadi di sini 3 ya, tulis 3 di sini ya. Nah, dikalikan dengan 0,6 delta 0. Kenapa positif? Ya 0,6 tadi kan jaraknya, kemudian kenapa positif? Karena dia naik, energinya juga naik. Nah, gitu. Nah, jadi dengan menggunakan nilai CFSE ini kita bisa mengestimasi kalau kita punya elektron seperti ini, siapa yang lebih stabil kira-kira, high spin atau low spin? Mana yang betul gitulah. Kalau kita mau mengisi elektronnya itu mana yang ini kah, yang ini kah? Gitu ya. Nah, jadi kalau kita hitung untuk kasus Fe3+, gitu ya. Nah, ini kalau kita buat konfigurasinya high speed, kita masukin nilainya, jadi di di T2G 3 gitu kali minus 0,4 ditambahkan di high spin ada 2, 0,6 diperoleh nilai CFSE untuk konfigurasi high spin itu sama dengan 0. Kalau misalnya kita buat konfigurasinya menjadi low spin, ya tinggal kita masukin saja ya. Jadi CFSE total di sini ada berapa elektron? Ya, kita hitung sini ada 5 kali minus 0,4 delta 0 ditambahkan jumlah elektron di E2G, sini nggak ada karena semua di bawah kan ya. Jadi 0 dikali 0,6 jadi 0. Diperoleh nilai CFSE untuk Fe3+ ini dengan konfigurasi low spin itu minus 2 delta 0. Nah, ternyata untuk untuk semua konfigurasi
untuk semua logam ya, logam transisi yang ada gitu ya, ternyata kalian boleh coba nanti mau pakai yang mana, vanadium 3+ atau kobalt 3+ atau Ni 2+, macam-macam. Tinggal masukin saja ke rumus ini. Itu pasti akan kalian dapatkan nilai CFSE yang low spin selalu lebih rendah. Ya. Jadi low spin selalu win, always win di teori medan kristal ini. Ya karena apa namanya? Ya energinya pasti lebih rendah terus kan gitu ya. Ya. Apa namanya? Selalu lebih rendah gitu ya energinya. Pasti lebih win. Nah, tetapi problemnya di real life-nya ini tidak selalu terjadi gitu ya. Jadi di beberapa senyawa kompleks memang betul low spin yang lebih dominan gitu. Tapi ada juga yang Fe misalnya Fe3+ ini malah konfigurasinya yang dipilih high spin setelah dilakukan eksperimen gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, ini apa yang terjadi kira-kira? Nah, jadi maka dari itu teori medan ligan akan menjelaskan itu lebih jauh gitu ya. Jadi teori medan kristal dia nggak bisa menjelaskan ini nih konfigurasi elektronik high spin dan low spin. Jadi ini kekurangan dari secara tidak langsung kita mengekspos gitu ya kekurangan atau kelemahan dari teori medan kristal. Karena dengan teori medan kristal kita selalu mendapatkan low spin configurations itu paling stabil, selalu menang dia karena nilainya pasti lebih rendah gitu ya berdasarkan perhitungan CFSE karena itu salah satu-satunya instrumen yang bisa kita gunakan untuk menentukan siapa yang lebih baik gitu ya high spin ataupun low spin. Nah, tetapi di keadaan nyatanya realnya gitu ya tidak semua senyawa kompleks itu harus low spin, ada juga yang high spin dan kita tahu tadi saya singgung, makanya saya singgung di awal. Di sini saya taruh konfigurasi ini tergantung dari parameter yang lain, yaitu ligannya, kekuatan ligan. Jadi seberapa besar ligan ini mempunyai kemampuan untuk men-split di orbital tadi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita membuat konfigurasi ini menjadi low spin, maka akan ada satu additional cost yang harus kita bayarkan dalam bentuk energi ya. Jadi yaitu adalah kita harus memaksa elektron itu berpasangan di dalam satu orbital. Nah, ini cost kita ini akan menuntut additional cost in energy juga. Kalau kondisi high spin, semua orbital itu terisi oleh satu elektron. Jadi dia satu elektron itu dikuasai lah oleh. Jadi kalau kita bayangin kita punya 5 kamar gitu ya. Nah, jadi satu orang diisi satu kamar. Itu ya, satu kamar diisi satu orang lah gitu ya. Satu orang diisi satu kamar, baik-baik. Satu kamar diisi oleh satu orang. Pasti orang tersebut akan happy karena kamar itu punya dia sendiri kan gitu ya. Tapi kalau kita paksa tambah satu orang lagi, dia harus share kamar itu dengan orang lain, ya adalah perasaan gak enaknya gitu. Atau kadang-kadang kan biasanya yang satu kamar berdua itu biasanya ya ada energi yang harus kita bayar lah gitu artinya. Jadi karena elektron bermuatan negatif. Ya, jadi kalau kita pasangin 2 elektron meskipun spinnya berbeda gitu ya, ada secara elektromagnetik dia ada tarik attractions gitu ya. Karena satu spinnya ke arah kanan, satu spinnya arah kiri, maka magnetic field-nya akan berbeda, maka ini akan menghasilkan semacam tarik menarik dari sisi magnet. Tapi dari sisi elektroniknya mereka tolak menolak sebenarnya karena elektron bermuatan negatif.
Yang satu juga elektron bermuatan negatif. Jadi kalau kita pasangin dua elektron di satu tempat yang berdekatan, maka pasti akan ada tolak menolak kan gitu ya. Ya, pairing energi ini yang kita sebut sebagai pairing energi kalau di kuantum. Ya. Oke, jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke dalam teori medan ligan. Jadi karena kekurangan itu tadilah ya, beberapa concern itu tadilah, maka kita perlu mendevelop ada lagi teori yang lain ya, yang kita sebut sebagai teori medan ligan yang menjadi alasan kenapa kita bisa menentukan ini mana yang high spin, mana yang low spin nantinya. Pak, jadi yang rumus CFSE ini kurang valid gitu ya, Pak? Untuk medan kristal masih valid, ya. Tapi mau yang manapun logamnya, pasti kita akan menghitung yang paling bagus ya pasti yang low spin. Gitu. Iya, Pak. Nah, jadi tergantung ya, kalau kita melihatnya dari perspektif teori medan kristal ya nggak apa-apa. Jadi nanti mungkin kalian mungkin kalau saya kasih tugas misalnya, ya tergantung nanti kalau kalian lihat misalnya contoh-contoh di buku itu ya, kalau cakupan batasannya itu adalah teori medan kristal, bisa kalian diminta untuk menghitung CFSE-nya gitu ya. Jadi ya tinggal dihitung saja CFSE-nya berapa gitu ya. Tetapi ini tidak berarti bahwa siapa yang lebih stabil, siapa yang betul gitulah konfigurasinya, apakah high spin ataupun low spin kan gitu. Oh, jadi kayak cuma hitungan aja gitu ya, Pak? Ya, betul. Nah, tapi kan kondisi high spin, low spin ini kan tidak di semua jumlah elektron. Jadi kalau jumlah elektronnya cuma 2 atau 3, nah, kalau D3 misalnya, kira-kira ada low spin atau high spin tidak? Enggak, soalnya tiga-tiganya di bawah semua. Betul ya. Jadi problem terkait high spin low spin ini hanya terjadi di atom-atom atau logam-logam transisi D4 sampai D7 saja. Jadi kalau elektronnya sudah 4 sampai 7. Lebih dari 7 juga dia sama, 8 loh. Ya, D8, coba kalau D8. Kita nggak punya option lain selain naruh dia di atas kan, gitu ya. Jadi 8 kalau nggak salah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D7 bukan D8 ya. D7. Jadi problem high spin low spin ini tidak terjadi di semua itu tadi. Ya. Jadi kalau di D1, D2, D3 itu masih oke. Ya. Kita masih bisa hitung kristal field stabilization energinya. Ya, jadi seperti itu. Oke, jelas? Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Sebentar, kita stop sebentar ya. Saya harus ke belakang. Oke, kita istirahat mungkin sekitar 3 menit lah. Bentar ya.
Halo, lanjutkan ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jelas? Oke, baik. Selanjutnya, nah tadi ya, jadi kita tidak bisa menentukan mana orbit konfigurasi yang tepat gitu ya, antara apakah sebentar. Apakah high spin ataupun low spin yang merupakan konfigurasi yang tepat untuk suatu sinyal kompleks tertentu. Nah, makanya kita perlu perspektif dari ligannya. Jadi kita harus menentukan bagaimana sih ligan yang kuat itu dan bagaimana ligan yang lemah. Nah, jadi di sini kita melihat untuk menentukan apakah suatu ligan itu kuat dan lemah. Kalau di SMA kan teman-teman sebenarnya sudah mempelajari sebenarnya ada yang kita ketahui sebagai deret spektra gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman masih ingat dulu waktu di SMA waktu belajar sinyal kompleks ada yang kita sebut sebagai deret spektra. Nah, deret spektra itu sebenarnya yang merupakan ujung atau hasil dari pendekatan ligan field teori ini. Jadi nanti kita akan punya tuh, oh ligan ini adalah ligan lemah, oh ini adalah ligan kuat gitu ya. Tapi kenapa dia ligan lemah, kenapa dia ligan kuat, itu yang akan kita bahas di sini ya. Jadi aspek-aspek dasar kenapa dia bisa jadi ligan lemah itu yang kemudian kita harus pelajari. Nah, untuk menentukan bagaimana pengaruh dari seberapa kuat. Jadi sebenarnya intinya tadi sebenarnya sudah kita diskusikan di awal. Jadi secara umum kita kan melihat ligan itu sebagai basa Lewis ya. Jadi dia mendonorkan pasangan elektron bebas lah kira-kira. Ya meskipun kita tahu bahwa mode interaksi antara atom pusat dan ligan itu bisa macam-macam. Ada sigma donation yang kita sebut ya, karena kalau misalnya interaksinya itu membentuk ikatan sigma, melalui ikatan sigma. Ada yang kita sebut sebagai pi donations, ada yang kita sebut sebagai back bonding atau pi back acceptors gitu ya. Nah, jadi tapi secara umum ya kita bisa mengeneralisasikan bahwa interaksi yang terjadi itu adalah donor elektron. Ya, jadi semakin besar elektron density yang didonorkan, maka tadi splittingnya ini juga semakin besar. Kira-kira seperti itulah. Jadi, nah bagaimana kita bisa mengkuantifikasikan seberapa besar elektron density yang didonorkan itu? Nah, problemnya hampir semua ligan, ya meskipun ada ligan-ligan tertentu yang dalam bentuk atom gitu ya. Jadi orbit elektronnya itu dalam bentuk elektron yang ada di orbital. Nah, jadi kita bisa mengkuantifikasikannya dengan gampang gitu ya, elektron density-nya itu berdasarkan elektron negativitas ya. Jadi kalau biasanya kan semakin besar elektron negativitasnya artinya elektron density-nya itu semakin besar gitu ya. Kira-kira seperti itulah. Nuclear charge-nya. Nah, tetapi banyak sekali ligan itu dalam bentuk molekul ya. Terutama kalau misalnya kita berbicara tentang organologam gitu ya. Organologam itu kan ligannya sudah dalam bentuk molekul organik gitu ya, cyclopentadiene gitu ya, ferrosins itu ada atau trimethylphosphine dalam bentuk fosfin, bentuk benzena ligannya gitu, ada karbonil. Nah, bagaimana kita bisa mengkuantifikasi kekuatan atau elektron density yang ada di elektron tersebut? Maka satu-satunya cara adalah kita menggunakan teori orbital molekul. Jadi kita buat dulu orbital molekul dari ligan itu, kita lihat tuh. Nah, si elektron density itu seberapa besar sih? Nah, jadi makanya di sini kita menggunakan pendekatan teori orbital molekul lebih banyak ya dengan di teori ligan field teori ini. Dan yang teman-teman harus ingat juga, meskipun tadi kita punya berbagai macam jenis interaksi,
yang bisa terjadi antara ligan dan atom pusat. Tadi ada sigma donations, ada pi donations, ada pi receptors. Tetapi untuk di ligan field theory ini biar lebih simplify ya, untuk lebih memudahkan kita dalam memahami teori ini, maka biasanya di teori ini mengasumsikan semua interaksi itu dalam bentuk sigma bonding. Ya, ini. Ya, jadi ligan frontier orbital, jadi orbital frontier, orbital terdepan. Kalau di atomic orbital itu orbital valensinya lah. Kalau dia sudah menjadi molekul itu namanya frontier orbital, jadi orbital terluarnya. Jadi dari ligan itu hanya kita asumsikan hanya dalam bentuk sigma aja, meskipun dia pi, tapi kita consider dia sebagai sigma aja lah, gitu lah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi dalam teori medan field theory ini juga ya sama, namanya juga teori ya, seperti teori-teori yang lain dia juga punya keterbatasannya. Tidak ada teori yang bisa mengcover semuanya gitu ya. Maka teori general relativitas pun mesti namanya juga udah general, ada constraint-nya. Ya, jadi ada batasan-batasannya. Dia tidak bisa menjelaskan semua fenomena yang ada. Pasti akan ada karena kalau kita mengconsider dia sebagai pi ataupun pi receptor, maka akan rusak lagi ininya asumsi-asumsi kita yang lain gitu ya. Nanti kita akan lihat kenapa asumsinya itu hanya dibuat menjadi sigma bonding. Ini ada hubungannya dengan simetri soalnya. Nah, jadi agar kita bisa menentukan apa yang terjadi, jadi sebenarnya intinya kita pengen tahu di gapnya ini berapa sih gitu ya. Sebab bagaimana sih ligan itu bisa mempengaruhi gap ini. Nah, kita tahu tadi di dalam teori medan kristal, ya, ligan ini nanti akan berinteraksi dengan masing-masing d orbital ini kan. Ya, jadi kalau dia pas di posisi sini, maka ini misalnya dengan dz kuadrat misalnya. Kalau saya punya ligan di sumbu X, maka dia akan berinteraksi dengan donat yang ini kan. Atau di sumbu Y juga sama. Dia akan ketemu dengan ini. Nah, semakin besar elektron density-nya, maka splitting ini semakin energinya kan semakin besar kan, juga kan tolak ukurnya semakin besar juga. Nah, yang kita lihat di sini adalah interaksinya, ya. Jadi bagaimana orbital B tadi berinteraksi dengan si ligan, ya. Jadi kita lihat orbital molekulnya. Jadi kita harus membuat agar kita bisa menentukan bagaimana interaksi yang terjadi, gitu ya. Jadi seberapa kuat ligan itu berinteraksi, maka kita harus membuat orbital molekul dari interaksi atom pusat dengan ligannya itu sendiri. Nah, untuk membantu kita memahami bagaimana interaksi itu terjadi, karena kita kan punya banyak sekali orbital kan ya, sudah kompleks nih, udah tidak seperti teori orbital molekul yang kita bahas di SRSA. Kalau di SRSA kan masih simple tuh molekulnya HS gitu kan, NH3 gitu, Cl2, F2 kan waktu kita belajar di SRSA. Nah, di sini sudah kompleks sekali gitu ya. D orbitalnya udah ada 5 gitu di atom pusatnya, plus 6 dari dari ligan kan gitu. Nah, maka kita harus kita kan nggak tahu orbital mana yang berinteraksi dengan orbital yang mana gitu. Dari 6 orbital itu kira-kira dia akan berinteraksi dengan ligan yang mana nih gitu kan. Nah, kita ingat di SRSA ada 3 kriteria yang menentukan suatu orbital atau suatu elektron itu bisa berinteraksi dengan elektron yang lain. Kira-kira masih ingat nggak teman-teman? Waktu kita membahas teori orbital molekul. Saya kasih bocoran yang pertama, energinya harus sama, kan gitu ya. Bukan harus sama sih, harus tidak jauh berbeda. Jadi batasnya itu masih dalam range 12 sampai 12 elektron volt kan. Jadi kalau sudah terlalu jauh energinya, jadi kalau saya punya orbital A dengan orbital B, kalau energinya sudah terlalu jauh, dia nggak bisa tuh berinteraksi, membentuk orbital molekul yang baru. Nah, ada 2 kriteria yang lain. Kira-kira apa? Masih ingat nggak teman-teman? Dari SRS. Ada secara umum ada 3 kriteria. Tadi 1 adalah energinya. 2 lagi apa?
Ingat? Dua lagi apa ya? Nggak inget, Pak. Gimana? Punya kesamaan simetri, Pak. Simetri, betul sekali. Ya. Jadi energi, simetri, apalagi satu lagi? Fase gelombangnya kan. Harus satu fase. Enggak. Ya, jadi itu. Tapi yang kita akan bahas adalah simetrinya. Nah, makanya di sini muncul nih. Nah, muncul lagi simetri apa namanya simbol-simbol simetri di sini ya, EG, P2G, A1G. Nah, jadi kenapa simetri ini menjadi penting? Karena ingat waktu kita membahas simetri, aplikasi dari simetri dalam pembuatan orbital molekul. Jadi dengan kita membuat atau kita mengassign simetri dari suatu orbital, maka kita bisa menentukan dengan gampang orbital mana yang akan berinteraksi dengan orbital tersebut. Kan gitu ya, kan energinya harus sama. Misalnya orbital X, simetrinya AG. Ya. Nah, kalau kita berinteraksi, kalau kita mau gabungkan dia dengan molekul yang lain, misalnya atom yang lain, ya, orbital yang lain, kalau simetrinya B1U, kan dia nggak bisa. Kan harus yang A1G juga, kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman tinggal buka lagi buku SRSA-nya. Ya, jadi secara umum untuk konteks senyawa kompleks oktahedral, lagi-lagi kita menggunakan contohnya itu adalah oktahedral ya. Jadi untuk senyawa oktahedral ini, ya tinggal kita tentukan simetrinya. Ya, jadi simetri dari, jadi ada dua simetri yang harus kita tentukan. Yang pertama atom pusatnya. Jadi semua D orbital yang ada di atom pusat itu kita tentukan simetrinya. Ini bisa kita lihat. Jadi simetrinya itu adalah Ig, T2G, dan kita include-kan biasanya S dan P orbitalnya. Jadi, nah ini considerations dari teori molekul, teori ikatan valensi juga. Jadi kita menganggap bahwa yang berinteraksi juga ada keterlibatan dari S dan P, tetapi dia tidak berhibrid gitu ya. Bedanya dia tidak berhibrid. Ya, jadi itu yang harus diketahui. Jadi selain dari orbital D-nya, orbital S dan P ini juga kita masukkan ke dalam pembuatan orbital molekul. Jadi secara umum nanti teman-teman bisa buka-buka lagi di buku SRSA-nya. Dari orbital D ini kan kita tahu bahwa yang Z kuadrat, X kuadrat, Y kuadrat itu simetrinya Ig. Kemudian XY, XZ, YZ itu T2G. Orbital S sudah pasti A1G karena dia highly symmetrical kan. Ya, jadi nah tinggal teman-teman tinggal lihat nih E ini artinya apa gitu kan. A1G ini artinya apa? A itu kan dia apa namanya simetris ya. Kemudian untuk orbital P ini semuanya T1U. Nah, itu untuk D orbitalnya. D, S, dan P orbitalnya. Nah, gitu ya. Jadi elektron valensi dari atom pusat. Nah, kemudian selain atom pusat, kita juga harus menentukan simetri dari ligannya. Nah, di sini kita tulis sigma ligan. Jadi kita treat semua dengan sigma ligan. Nah, secara umum kan sigma ligan itu totalnya ada 6 dan posisinya juga sebenarnya sudah tertentu lah ya gitu. Jadi secara umum tinggal kita bisa lihat saja tabel apa namanya tabel karakter untuk apa namanya objek yang bentuknya oktahedral ya. Jadi oktahedral kan kita punya tuh tabel karakter untuk oktahedral, kemudian kita lihat reducible representations-nya. Nah, kita bisa dapatkan irreducible representations-nya itu A1G, EG, dan T1U.
Ya, jadi tinggal kita lihat saja. Jadi ligan-ligan yang berada di posisi-posisi dalam senyawa kompleks oktahedral itu pasti akan memiliki simetri yang sama dengan ini irreducible percentations-nya. Nah, dari sini saja kita sudah kebayang nih. Nah, kalau saya punya ligan yang simetrinya ini, maka kita bisa tentukan pasti A1G di sini ada 1G. Pasti ada ligan yang nanti akan berinteraksi dengan orbital S. EG pasti akan ada ligan berinteraksi dengan EG di sini. Dan T1U pasti ada dengan yang ini. Nah, yang ini ketinggalan nih, T2G. Nah, di sini kita akan lihat. Jadi T2G ini kan berarti menjadi non-bonding nanti. Ya, nanti kita akan lihat. Oke, jelas sampai sini ada pertanyaan dulu? Kira-kira sudah kebayang ya, bagaimana kita bisa membuat orbital molekulnya? Jelas? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, jadi secara umum orbital molekul dari senyawa kompleks dengan ligan yang berada di posisi senyawa kompleks oktahedral dengan ligan yang mendonorkan pasangan elektron bebasnya melalui ikatan sigma. Karena kan di teori medan ligan kan kita menganggap semuanya interaksinya itu adalah interaksi sigma kan ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah d orbitalnya tadi ya. Kita punya 5 d orbital, 2 yang EG, T2G, kemudian ini AG, orbital S ya. Jadi di atasnya, misalnya ini 3, ini berarti 4S, 4P kan gitu ya. Orbital frontier, orbital valensi dari senyawa kompleks, atom pusat ya. Di 3D misalnya ini 4S, 4P, atau di sini 4D, di 5S, 5P gitu ya kira-kira. Nah, kita tahu ya orbital S pasti lebih tinggi dari D karena dia di atas ya, N+1. Nah, ini ligannya. Kita tahu ligan ada karena senyawa kompleksnya itu oktahedral, maka total ligannya ada 6, ya kan? Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya terisi oleh pasangan elektron bebas kan biasanya. Karena dia bahasa Lewis, dia mendonorkan pasangan elektron bebas. Nah, di sini elektronnya ya kita ambil contoh D4 lah ya, ini kan 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada D4. Nah, di sini kan kosong nih, 4S, 5P-nya karena biasanya nih 3D4 ya. 3D4 itu ya bisa macam-macam, Ft2+ gitu ya, atau apalagi yang Ni2+, kalau 3, 4 juga. Tapi secara umum gitu. Nah, dari notasi simetrinya di sini, kita bisa dengan gampang menentukan siapa yang bisa berinteraksi dengan siapa. Ya, jadi tinggal kita lihat saja. Kita ambil contoh EG. EG tinggal dia bisa berinteraksi dengan 2 EG di sini. Ya, jadi ini membentuk 2 ikatan bonding untuk EG. Nah, ini untuk membedakan orbital asalnya dengan orbital baru ya, orbital yang terbentuk, orbital molekulnya gitu ya. Jadi ini E-nya besar, ini E-nya besar, jadi ini 1 ada 2, dia berinteraksi dengan 2 orbital di sini membentuk EG yang bonding dan EG anti bonding di sini. Oke? Jelas sampai sini? Masih ya. Nah, T2G di sini nggak ada. Ya, karena sesuai dengan tabel karakter untuk objek-objek oktahedral itu simetrinya nggak ada yang T2G, yang ada T1U. Nah, karena si T2G D orbital ini ya, ada 3 ya, D orbital yang simetrinya T2G ini tidak berinteraksi dengan apapun yang ada di sini ya, tidak ada pasangannya, maka dia menjadi non bonding kan gitu ya, non bonding. Oke? Nah, kemudian kita lihat orbital selanjutnya A1G, orbital S A1G. A1G ada di sini A1G. Maka dia karena dia posisinya lebih atas ya, jadi perbedaan energinya kan tidak sedekat EG di sini. EG di sini dengan EG di sini kan tidak terlalu jauh energinya. Nah, di sini energinya sangat jauh tuh.
dengan A1G yang di sini, maka energi orbital molekul yang terbentuk pun akan sedikit tidak stabil dibandingkan EG di sini. Jadi EG menjadi lebih di atasnya A1G, ya. Kemudian sama dia akan membentuk A1G juga yang antibondingnya, karena setiap orbital yang terbentuk, ya, itu kan pasti interorbital yang berinteraksi akan membentuk dua orbital baru yang bonding dan antibonding, ya, sesuai dengan apakah dia terjadi berdasarkan constructive interference ataupun destructive interference. Nah, kemudian sisanya T1U dari orbital P di sini sama, ya, karena dia sudah jauh lebih di atas lagi berinteraksi, maka nilainya energinya tidak terlalu tinggi, ya. Dia berinteraksi dengan T1U yang ada di ligan, membentuk T1U orbital dan antibonding di sini yang paling atas. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, tinggal kita masukin saja total elektronnya ada berapa? Ini 1, 2, 3, 4 ditambah 12. Jadi totalnya berapa? 4 tambah 12, 18, ya. Ada 18 elektron. Nah, tinggal kita isi saja sesuai dengan aturan Han. Kita isi yang di bawah dulu, gitu ya, naik ke atas. Nah, jadi kalau kita lihat dan kita kelompokkan, jadi orbital yang di sini adalah orbital bonding, ini adalah orbital non bonding, dan di sini orbital anti bonding. Nah, di sini sebenarnya kita bisa lihat perbedaannya. Jadi ternyata apa yang kita lihat di teori medan kristal tadi T2G dan EG itu ternyata orbital T2G-nya itu bukan, orbital EG-nya itu bukan lagi orbital EG pure dari D orbital. Dan ternyata itu adalah orbital EG antibonding ternyata, ya. Jadi yang ini. Nah, jadi ini frontiers orbitalnya. Jadi kalau saya simplify, ya, bagian ini, ya, bagian ini yang penting nih, yang di tengah ini kan. Ini orbital barunya. Inilah orbital NL6 tadi, ya. Metal NL6. Jadi ternyata splitting energy tadi yang ada di teori medan kristal itu ternyata bukan EG-nya, bukan pure lagi orbital D, tetapi EG star. Dia adalah EG star. Itu artinya orbital antibonding yang merupakan hasil dari interaksi EG-nya di D orbital dengan dengan ligan yang membentuk orbital baru menjadi EG. Nah, inilah yang menjadi frontiernya, gitu ya. Jadi EG yang bonding jauh di bawah sini, ya, nggak akan kelihatan gitu di dalam interaksi, gitu ya. Jadi yang akan kelihatan yang ini, dua ini yang penting. Kalau T2G kan pure dari D orbitalnya, oke? Karena dia tidak berinteraksi dengan siapapun, dia menjadi non bonding. Jadi seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat karena waktunya juga saya kira sudah hampir habis, ya. Saya selalu mungkin ambil 2 SKS saja karena pasti kalau saya lanjutkan enggak ini, ya. Oke, nah jadi nanti kita akan lihat berdasarkan orbital molekul ini bagaimana kita bisa melihat efek dari di sininya nih. High spin, low spin-nya. Weak field and strong field. Oke. Nah, ini. Selanjutnya. Tapi saya stop di sini saja dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Oke. Jadi yang penting itu adalah teman-teman sampai di sini harusnya sudah paham bahwa
splitting energi yang di sini tadi. Nah, ini. Oke. Master pointer. Oke. Yang ini EG di sini bukan lagi EG pure dx kuadrat, y kuadrat ataupun dz kuadrat, tetapi di sini adalah EG star sebenarnya. Nah, karena di teori medan kristal kita tidak punya informasi yang cukup tentang itu, karena kita tidak melihat orbital molekulnya, maka kita anggap ini adalah pure orbital dari orbital D. Nah, ternyata kan tidak. Ya, kalau T2G betul, dia adalah pure orbital D-nya karena non-bonding. Nah, tetapi EG di sini adalah EG star. Ini yang teman-teman harus pahami. Nanti typical high, weak ataupun strong ligand itu tergantung dari interaksi di sini nih. Nah, di sini kalau kita lihat semuanya adalah sigma donor kan. Nanti kalau pi donor beda lagi interaksinya karena simetrinya sudah berubah. Kalau kita menganggap semua itu adalah sigma donor, maka interaksinya ya ini. Tapi kalau kita pakai pi, ini ada pi, maka simetrinya sudah berbeda. Ini saya kasih teaser dulu ya. Nah, kan kalau pi sudah berbeda, ada T1G, T2G, T1U. Gitu. Oke. Jadi nanti akan ada interaksi tambahan yang terjadi. Jadi T2G-nya nanti yang bergerak. Nah, jadi di sini nanti T2G ini apakah dia akan naik ataupun turun. Atau EG-nya ini naik ataupun turun. Jadi seperti itu. Oke, jelas? Sampai sini apakah ada pertanyaan dulu? Jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira saya cukupkan saja materi kita hari ini. Mungkin saya akan berikan tugas ya, tapi nanti lewat PJ saja. Nanti saya coba pilih-pilih dulu yang untuk membantu teman-teman lebih memahami bagian teori medan kristal, karena kita sudah selesai teori medan kristal. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira saya sudahi diskusi kita pada pagi kali ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Jaga kesehatan selalu, ya. Dan nanti tunggu saja update terkait tugasnya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak.